This is Islampedia Tube. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini seringkali muncul di beranda medsos kita pemberitaan mengenai kasus perselingkuhan, perzinahan, pelecehan seksual, dan juga tindakan-tindakan asusila lainnya. Dan ironisnya, sebagian dari kasus-kasus tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sebetulnya berpendidikan, dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya memahami agama dan juga memiliki otoritas sebagai penjaga moral. Tapi justru yang dilakukan adalah sebaliknya. Dan ini adalah suatu hal yang tidak boleh terjadi lagi. Lalu bagaimana Islam memberikan solusi agar perilaku-perilaku tersebut bisa terhindari dan bisa terminimalisir minimalnya? Nah, di sini saya sampaikan 5 solusi berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama adalah menjaga pandangan atau ghadul basar. Ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 sampai dengan 31. Menjaga pandangan adalah merupakan suatu yang sangat penting. Karena orang yang tidak mampu menjaga pandangan, maka disinilah awal terjadinya tindakan-tindakan kemaksiatan. Oleh karena itu, di dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Tobroni dinyatakan bahwa pandangan itu adalah merupakan panah dari panah-panahnya iblis. Siapa yang mampu menjaga pandangan, maka dia akan merasakan manisnya keimanan dan terhindar dari perilaku-perilaku maksiat. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita pelihara pandangan kita, jangan melihat sesuatu yang sebetulnya haram untuk kita lihat, baik dalam dunia yang nyata ataupun di medsos. Kemudian solusi yang kedua adalah menutup aurat. Nah, kalau laki-laki umumnya diperintah untuk menundukkan pandangan, maka sebaliknya, wanita harus menutup tubuhnya secara syar'i. Harus menutup auratnya dengan benar. Tidak boleh memakai pakaian yang menonjolkan lekuk-lekuk tubuh. Tidak boleh menggunakan pakaian yang menerawang. Bisa kita bayangkan, seandainya jutaan orang menonton, menikmati tubuh yang kita pamerkan di medsos, berapa banyak dosa yang kita tuai. Berikutnya solusi yang ketiga adalah menjaga interaksi dengan lawan jenis. Nah, dalam hal ini Rasulullah memberikan pencegahan yang preventif, yaitu kita dilarang untuk berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena kalau kita berdua, maka yang ketiganya adalah setan. Di sanalah setan melancarkan aksinya. Kita tidak boleh berduaan di tempat yang tidak ada kerabat kita atau orang lain. Itu solusi yang ketiga. Yang keempatnya adalah kita dengan penuh kesadaran untuk menjaga, menjunjung tinggi ikatan pernikahan, ikatan rumah tangga. Karena hakikatnya rumah tangga itu adalah merupakan sarana untuk kita meraih ridho Allah, untuk kita meraih surganya. Karena kehidupan orang melajang dengan yang rumah tangga itu nilainya beda. Seperti juga sholat berjamaah. Kita hidup sendirian dengan hidup berjamaah, berkeluarga, maka itu akan menuai banyak kebaikan. Apapun yang dilakukan oleh seorang istri, entah itu mencuci pakaian, masak, dan sebagainya, capek, maka semua capeknya itu menjadi ibadah dan juga penghapus dosa. Nah, oleh karena itu, setialah terhadap pasangan kita, terhadap suami kita, terhadap istri kita, jangan pernah mengkhianatinya. Karena yang jadi korban adalah anak kita juga. Kemudian solusi yang terakhir, yang keempat, adalah kita menghindari tempat-tempat maksiat dan hal-hal yang akan mengantarkan dan memicu kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Di antaranya adalah gadget yang kita gunakan. Gunakanlah gadget secara bijak, gunakanlah gadget untuk menambah pengetahuan kita, untuk hal-hal yang positif. Jangan jadikan gadget
yang malah akan merusak pikiran kita, hati kita. Bijaklah dalam menggunakan gadget. Kemudian yang terakhir adalah kita tentu saja memohon kepada Allah, berdoa agar dihindarkan dari akhlak-akhlak yang munkar, baik untuk diri kita ataupun juga untuk anak-anak kita. Rupanya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe.